Darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi secara terus-menerus. Tekanan darah normal umumnya kurang dari 120/80 mmHg. Seseorang dikatakan memiliki darah tinggi jika tekanan darahnya secara konsisten berada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Dalam kebanyakan kasus, hipertensi sering disebut sebagai pembunuh senyap karena tidak menunjukkan gejala yang jelas. Namun, jika tekanan darah melonjak sangat tinggi dan mencapai tingkat krisis hipertensi, beberapa gejala peringatan dapat muncul. Gejala-gejala ini mungkin termasuk sakit kepala parah, sesak napas, mimisan, pusing, pandangan kabur atau ganda, nyeri dada, merasa cemas yang berlebihan, dan denyut jantung tidak teratur. Ada dua jenis utama hipertensi, hipertensi primer esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah jenis yang paling umum, di mana penyebabnya tidak dapat diidentifikasi secara jelas, namun seringkali dikaitkan dengan faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, seperti konsumsi garam berlebih, kurang olahraga, dan obesitas, serta usia. Sebaliknya, hipertensi sekunder memiliki penyebab yang spesifik dan diketahui, biasanya disebabkan oleh kondisi medis lain seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, misalnya masalah tiroid atau kelenjar adrenal, gangguan tidur seperti sleep apnea, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Hipertensi sekunder cenderung muncul secara tiba-tiba dan dapat lebih parah daripada hipertensi primer. Konsumsi sayuran sangat dianjurkan untuk penderita darah tinggi karena kaya akan kalium, magnesium, serat, antioksidan, dan nitrat yang dapat membantu menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Berikut 10 sayuran yang baik untuk penderita darah tinggi. 1. Bayam. Bayam adalah sayuran hijau yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama dalam menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Kandungan kalium dan magnesium di dalamnya berperan penting dalam membantu melonggarkan pembuluh darah atau vasodilatasi, sehingga meningkatkan aliran darah dan pada akhirnya dapat membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, bayam juga kaya akan nitrat, senyawa yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat, zat yang dikenal dapat merelaksasi dan memperlebar pembuluh darah. 2. Seledri. Seledri merupakan sayuran lain yang memiliki manfaat besar bagi penderita hipertensi. Kandungan utamanya adalah fitokimia yang disebut thalides. Senyawa ini bekerja dengan cara yang unik, yaitu melemaskan otot-otot halus di sekitar pembuluh darah. Ketika otot-otot ini rileks, pembuluh darah akan melebar, memungkinkan aliran darah menjadi lebih lancar dan pada akhirnya menurunkan tekanan darah. Selain thalides, seledri juga kaya akan kalium dan magnesium, dua mineral penting yang seperti pada bayam, berkontribusi dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, serta membantu relaksasi pembuluh darah. 3. Brokoli. Brokoli adalah sayuran yang sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengelola tekanan darah. Sayuran hijau ini merupakan sumber antioksidan yang melimpah, khususnya flavonoid, yang berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, brokoli juga kaya akan mineral penting seperti magnesium, kalsium, dan kalium, yang semuanya berkontribusi pada fungsi pembuluh darah yang sehat dan pengaturan tekanan darah. Yang menarik dari brokoli adalah kandungan senyawa sulforaphane. Senyawa ini telah terbukti memiliki efek positif pada kesehatan pembuluh darah dengan cara mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi endotel atau lapisan dalam pembuluh darah. 4. Wortel. Wortel, sayuran akar yang populer, juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung dan mengelola tekanan darah. Kandungan utamanya adalah kalium, mineral esensial yang krusial dalam mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Dengan menjaga keseimbangan cairan yang tepat, kalium membantu memastikan tekanan darah tetap stabil. Selain kalium, wortel juga kaya akan beta-karoten, pigmen yang memberikan warna oranye cerah pada wortel. Beta-karoten ini adalah antioksidan kuat yang, setelah dicerna, diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Menariknya, beta-karoten juga dikaitkan dengan kemampuan menurunkan kadar kolesterol, faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular. 5. Kentang. Kentang, khususnya jika dikonsumsi bersama kulitnya, adalah sumber kalium yang sangat baik. Kalium adalah mineral vital yang berperan krusial dalam menyeimbangkan efek natrium garam dalam tubuh. Konsumsi garam berlebih seringkali menjadi penyebab utama tekanan darah tinggi, dan kalium membantu menetralkan efek tersebut dengan mendorong pengeluaran natrium melalui urin. Dengan demikian, kentang dapat membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit,
yang pada akhirnya berkontribusi pada tekanan darah yang lebih stabil. 6. Kubis. Kubis adalah sayuran cruciferous yang juga berkontribusi pada kesehatan jantung dan pengelolaan tekanan darah. Salah satu nutrisi kunci yang terkandung di dalamnya adalah potasium. Potasium berperan penting dalam menjaga keseimbangan air dalam tubuh, yang secara langsung memengaruhi volume darah dan tekanan darah. Selain itu, potasium juga membantu melebarkan pembuluh darah, memungkinkan darah mengalir lebih lancar dan efektif. 7. Buncis. Buncis adalah tambahan yang sangat baik untuk penderita hipertensi. Sayuran polong ini kaya akan kalium dan magnesium, dua mineral penting yang berperan krusial dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, sementara magnesium dikenal mampu merelaksasi otot-otot di sekitar pembuluh darah. Kombinasi ini berkontribusi pada menjaga elastisitas pembuluh darah, memungkinkan pembuluh darah untuk melebar dan berkontraksi dengan lebih baik, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. 8. Asparagus. Asparagus adalah sayuran yang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan jantung dan manajemen tekanan darah. Salah satu senyawa unik yang dikandungnya adalah asparagin. Asparagin adalah diuretik alami, artinya ia membantu tubuh mengeluarkan kelebihan garam, natrium, dan cairan melalui urin. Penurunan kadar natrium dan volume cairan ini secara langsung dapat berkontribusi pada penurunan tekanan darah. Selain asparagin, asparagus juga kaya akan nutrisi penting lainnya seperti kalium, yang membantu menyeimbangkan natrium, vitamin B6, yang berperan dalam berbagai proses metabolisme tubuh, dan folat, yang penting untuk kesehatan pembuluh darah dan produksi sel darah merah. 9. Labu siam. Labu siam adalah sayuran yang juga menawarkan manfaat signifikan untuk membantu menjaga tekanan darah tetap sehat. Sayuran ini kaya akan serat, yang tidak hanya baik untuk pencernaan tetapi juga berperan dalam manajemen berat badan dan kolesterol, faktor-faktor yang secara tidak langsung memengaruhi tekanan darah. Selain itu, labu siam merupakan sumber vitamin C yang baik, sebuah antioksidan kuat yang penting untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Yang tak kalah penting, labu siam juga mengandung kalium. Mineral ini vital dalam menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, membantu mengeluarkan kelebihan garam dan cairan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada penurunan tekanan darah. 10. Terong. Terong adalah sayuran serbaguna yang menunjukkan potensi signifikan sebagai agen antihipertensi, artinya dapat membantu mengelola tekanan darah tinggi. Terong mengandung berbagai senyawa bioaktif, seperti flavonoid dan asam fenolat, yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel yang melapisi pembuluh darah, dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, terong juga dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, memungkinkan pembuluh darah untuk melebar dan berkontraksi dengan lebih baik, yang penting untuk aliran darah yang lancar. Kandungan kalium dalam terong juga berperan penting. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium, garam, dalam tubuh, dan dengan mengurangi efek natrium yang dapat meningkatkan tekanan darah, kalium turut berkontribusi pada penurunan tekanan darah. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru tentang sayuran yang baik untuk penderita darah tinggi serta yang sudah menonton dan mendukung channel ini untuk terus berkembang selalu diberikan kesehatan. Terima kasih.